Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safinah Zahra dari kelas Prophetic Leadership. Di sini saya akan membacakan hasil resum 3 materi dalam mata kuliah Prophetic Leadership. Yang mana yang pertama adalah karakteristik kepemimpinan Rasulullah pada aspek keluarga, karakteristik kepemimpinan Rasulullah pada aspek ekonomi, dan yang terakhir pada aspek politik. Oke, kita masuk yang pertama, yaitu karakteristik kepemimpinan Rasulullah pada aspek keluarga. Nah, kepemimpinan Rasulullah dalam kebutuhan primer keluarga. Jadi, Nabi Muhammad SAW itu menjadi pemimpin dan teladan dalam memenuhi kebutuhan pokok keluarganya. Beliau itu menunjukkan contoh bagaimana seorang suami dan ayah ideal dalam menyediakan nafkah, kasih sayang, dan pembinaan spiritual bagi keluarganya. Dan kepemimpinan Rasulullah dalam kebutuhan primer keluarga itu merupakan teladan bagi semua umat Islam, merupakan teladan bagi kita semuanya. Beliau Nabi Muhammad menunjukkan bagaimana seorang pemimpin yang ideal haruslah mampu memenuhi kebutuhan keluarganya dengan penuh kasih sayang dan tanggung jawab. Dan beliau juga menjadi contoh bagaimana seorang suami dan ayah yang ideal itu haruslah mampu membimbing dan mendidik keluarganya dengan penuh kesabaran dan kebijaksanaan. Di sini saya akan menyebutkan 5 karakteristik kepemimpinan Rasulullah pada aspek keluarga. Yang pertama, sudah pasti penuh kasih sayang. Yang kedua, dengan keadilan. Yang ketiga, dengan kebijaksanaan. Yang keempat, dengan bertanggung jawab. Dan yang terakhir, menjadi teladan. Oke. Di sini juga ada kata-kata dari John, yang mana itu adalah pemimpin yang baik adalah mereka yang memimpin dengan teladan, bukan dengan paksaan. Dari kalimat tersebut menjelaskan bagaimana pemimpin yang inspiratif dapat memotivasi dan memperdayakan orang lain melalui tindakan nyata mereka, bukan hanya lewat kata-kata. Oke, yang selanjutnya dan yang kedua, kita masuk ke sistem kepemimpinan Rasulullah dalam ranah ekonomi Islam pada zaman Rasulullah. Sistem kepemimpinan dalam ekonomi Islam pada zaman Rasulullah itu didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan umat. Nah, beliau ini memimpin dengan penuh kebijakan dan penuh dengan transparansi dan akuntabilitas, serta selalu mengedepankan kepentingan rakyatnya, kepentingan bersama. Nah, selanjutnya, sistem kepemimpinan ekonomi Rasulullah itu merupakan model ideal yang patut dicontoh oleh para pemimpin di masa kini, bahkan patut dicontoh oleh kita sendiri. Beliau itu menunjukkan bagaimana seorang pemimpin yang ideal haruslah mampu memimpin dengan adil, bijaksana, dan bertanggung jawab, serta selalu mengedepankan kepentingan rakyatnya. Beliau juga menjadi teladan dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang mana itu berlandaskan pada keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan umat. Oke, kita masuk yang ketiga, yaitu karakteristik kepemimpinan Rasulullah dalam politik. Jadi kepemimpinan Nabi Muhammad SAW itu menunjukkan bahwa politik dapat menjadi kekuatan positif untuk membangun masyarakat yang adil, damai, dan sejahtera. Beliau ini menjadi inspirasi bagi pemimpin masa kini untuk menjalankan politik yang bermoral dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Oke, sepertinya cukup segitu resum penjelasan dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.